Pemirsa, banyak kalangan merespon positif program Gubernur Bali Wayan Koster soal KB Bali 4 Anak guna menjaga pendukung budaya Bali. Namun diakui program ini akan menghadapi banyak tantangan karena tergantung dari daya tahan ekonomi serta adanya stigma anak Bali sangat mahal sehingga mengutamakan SDM berkualitas. Selain itu diingatkan jangan sampai mengintervensi hak perempuan. Hal itu terungkap pada dialog Merah Putih di Warung Bali Coffee Jalan Veteran 63 Denpasar, Rabu 12 Maret 2025. Ketua LBH Apik Bali Niluh Putu Nilawati mengungkapkan, kebijakan ini bagus secara ide untuk penyelamatan budaya Bali, namun jangan sampai mengintervensi hak perempuan. KB Krama Bali memang sangat baik sekali jika dilaksanakan tanpa adanya mengintervensi daripada hak-hak reproduksi perempuan, di mana hak-hak reproduksi perempuan itu adalah hak untuk diberikan kepada perempuan untuk memutuskan terhadap tubuhnya sendiri, baik itu kehamilan, punya anak, jarak kehamilan, jarak kelahiran dan lain sebagainya. Tetapi tujuannya adalah sudah bagus sekali, yaitu untuk menjaga manusia Bali berdasarkan kearifan lokal. Tentu yang kita inginkan adalah melahirkan generasi yang unggul dan keluarga yang berkualitas, sehingga butuh rangsangan atau dukungan dari pemerintah. Budayawan IGD Arum Gunawan mengakui Krama Bali yang memiliki anak nyoman atau ketut adalah pasangan kelahiran 1980-an atau generasi X dan Y. Kini pengantin muda dan calon pasutri harus didorong memiliki 4 anak tanpa ada unsur paksaan. Program KB Krama Bali ini secara dari sudut pandang kebudayaan adalah upaya menyiapkan sumber daya manusia Bali. Jadi semakin banyak kita memiliki kader-kader pelestari kebudayaan Bali. Karena dengan 4 anak otomatis jumlah kita secara kuantitas orang Bali juga akan bertambah. Tentu bertambahnya kuantitas orang Bali ini perlu juga disiapkan. Sebelum melahirkan ini kami rasa perlu melakukan pembinaan bagi calon pengantin, khususnya yang akan generasi muda Bali yang akan menuju Grahastasrama. Karena jika mereka sudah teredukasi bagaimana memiliki 4 anak dan tanggung jawab apa yang melekat nantinya, otomatis tantangan terhadap permasalahan generasi muda Bali dan pelestarian kebudayaan Bali ke depannya bisa terjawab karena kualitasnya juga kita siapkan. Sementara kalangan anak muda Bali Iputu Widya Chandra Prawartana yang juga penyuluh agama Hindu Kota Denpasar ini mengatakan program KB Bali 4 Anak patut didukung demi keajegan Krama Bali yang kian menyusut. Syaratnya jangan terkesan paksaan namun dilandasi berbagai pertimbangan termasuk tantangan ekonomi ke depan. Dengan peran pemerintah, jadi terkait dengan KB Bali ini, nyoman dan ketut ini, insentif dari pemerintah tentunya dapat mendorong generasi Bali khususnya yang nyoman dan ketut ini bisa keberlangsungannya bisa berkualitas dari sisi pendidikannya khususnya, yaitu jenjang pendidikannya tidak hanya sampai SMA saja tetapi sampai perguruan tinggi. Perlu adanya rangsangan dari pemerintah misalnya dengan memberikan salah satu rekomendasi solusi yang kami tawarkan itu adalah dengan cara mendorong memberikan beasiswa oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya pada hal ini Bapak Gubernur Bali, dengan memberikan beasiswa kepada pewaris kebudayaan Bali dan khususnya suku Bali itu sendiri dengan memberikan beasiswa atau insentif kepada nyoman dan ketut itu sendiri, sehingga tumbuh kepercayaan masyarakat Bali khususnya untuk memberikan dorongan bahwa masyarakat Bali ini selalu memiliki kompeten dan kualitasnya di tanahnya sendiri di Bali. Iputu Yustika Astawa yang juga Kabid Humas Pradah Bali mendukung program Gubernur Koster, namun harus didukung secara finansial baik oleh keluarga maupun pemerintah. Jadi kebijakan KB Bali atau 4 anak, nah jadi ini merupakan salah satu kebijakan yang mulia, yang dimana ini merupakan salah satu tatanan untuk menjaga kearifan lokal, budaya, adat dan tradisi kita. Nah dengan berkembangnya zaman modern saat ini, para generasi muda juga perlu untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum
serta sesudah. Jadi sebelum dia menikah, setelah mempunyai anak, itu bagaimana pola asuh yang baik terhadap seorang anak sehingga nantinya seorang anak itu dapat mendapatkan kesejahteraan baik itu dari segi pendidikan dan lain sebagainya. Nah, tadi juga hal yang perlu dipertimbangkan yaitu finansial. Nah, ini finansial ini menjadi salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan berkeluarga atau kehidupan saat kita menjalani gerihatsa asrama. Bantuan kepada Nyoman dan Ketut ini harus inklusi agar tak menjadi beban bagi keluarga. Disitulah kunci sukses program ini. Keempat narasumber juga mengingatkan tentang anak muda Bali saat ini, yakni mereka cenderung mengutamakan karir. Desak Aryani dan Swece Bali TV.